Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita berkaitan dengan pembahasan risalah Khulasah Ta'dhimil Ilm. Kita telah sampai pada pertemuan yang keempat. Masih dalam pembahasan berkaitan dengan al-ma'qidus tsani, simpul yang kedua atau ikatan yang kedua yang mengekang dan membelenggu jiwa seorang manusia secara umum dan jiwa seorang penuntut ilmu secara khusus, di mana jiwa itu asalnya senantiasa condong kepada keburukan dan liar, tak terkendali. Inna nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan dan menyeru kepada kejelekan. Ini tabiat dari jiwa. Maka untuk dapat mengekang sifat dasar itu, maka dibutuhkan adanya ikatan-ikatan dan simpul-simpul. Dan risalah ini membahas tentang ikatan dan simpul-simpul tersebut yang dapat mengekang dan membelenggu jiwa liar seorang penuntut ilmu, agar dengan itu dia dapat mensucikan dirinya dan meraih ilmu sebagaimana mestinya. Dan ilmu setiap kali disebutkan pengitlakannya secara pujian di dalam ilmu, di dalam syariat, yang dimaukan adalah ilmu syar'i yang mewariskan padanya amal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah. Pokok dasar inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang yang telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala haqqa ma'rifah, benar-benar mengetahui hak-hak Allah, niscaya dia akan tunduk khasyah hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Naam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizahullah di sini, simpul yang kedua atau ikatan yang kedua adalah ikhlasun niyah fihi, mengikhlaskan niat padanya, yaitu pada ilmu. Telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya ikhlas dalam ilmu itu dapat tegak dengan 4 pilar. Dengan 4 pilar itulah dapat terrealisasikan niat ilmi bagi seorang penuntut ilmu, apabila dia memang qasadaha, memaksudkannya, menuju kepadanya, kepada niat itu untuk mewujudkannya. Yang pertama, al-awwalu raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari dirinya. Niatnya dulu, kenapa antum belajar ilmu? Raja kepada diri dulu. Qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kamu dulu. Perbaiki dulu dirimu. Baik, angkat dulu kebodohan dari dirimu. Naam. Raf'ul jahli an nafsi, niatnya itu. Kenapa kamu menuntut ilmu? Ana ingin mengangkat kebodohan dari diri ana, karena semua itu terlahir dalam keadaan jahil, tidak mengetahui. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian itu dalam keadaan nol putul. Kalian enggak ngerti apa-apa. Nah, jahil al-asl. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Ini sifat dasar manusia. Manusia itu zaluman jahula. Tabiat jiwa itu senantiasa condong kepada kezaliman. Dalam keadaan dia itu jahil, jahula. Nah, yang pertama, raf'ul jahli an nafsi. Kenapa antum menuntut ilmu? Ana ingin mengangkat kebodohan dari diri ana, yang itu menjadi sifat dasar seorang manusia. Dengan apa mengangkatnya? Bi ta'rifiha, bi dengan ta'rifi, memperkenalkan ha, domir ha kembali ke nafs, jiwa. Yaitu kita kenalkan jiwa kita ini, ma alaiha, apa yang wajib bagi kita, minal ubudiyat. Wahai jiwa, kita renung, kita bicara dengan jiwa kita sendiri, merenung. Wahai jiwa, apa sih yang wajib? Tujuan kita hidup itu apa? Yang wajib atas kita itu apa? Ketahui dulu itu. Naam. Minal ubudiyat, dari penghambaan diri. Nah, itu tujuan utama perwujudan manusia di bumi ini, di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hanya untuk mewujudkan hakikat penghambaan kepada Allah. Wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahi, dan memberhentikan jiwa tadi dalam
maksud-maksud, tujuan-tujuan perintah dan larangan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, orang hidup ini kita tujuannya untuk menghambakan diri. Tapi kenapa kita tidak dibuat menghambakan diri aja seperti malaikat? Tidak mungkin menyelisih perintah Allah. Lah, hikmah Allah, Allah menghendaki menguji kita. Nabatalih, inna khalaqnal insana min nutfah amsyaj. Kita ciptakan manusia dari air mani yang terpancar. Apa tujuannya nabatalih? Kita ingin menguji, yaitu apa? Dengan perintah dan larangan. Makanya orang hidup nggak mungkin bisa lepas dari perintah dan larangan. Nggak ada istilahnya freedom. Ana mau bebas, nggak ada ceritanya. Siapapun itu. Mau hidup di hutan pun tidak mungkin bisa bebas. Kenapa? Dia akan terikat dengan hukum apa yang dinamakan hukum rimba. Ada hukumnya. Kamu nggak bisa seenaknya masuk ke sarang singa. Kamu nggak bisa seenaknya melanggar wilayahnya buaya misalkan. Ada hukum-hukum di sana. Kalau kamu lewati hukum itu ya resiko ditanggung penumpang. Nah, jadi semua orang hidup tidak mungkin lepas dari yang namanya hukum, aturan. Nggak ada kebebasan mutlak itu omong kosongnya orang-orang bodoh. Nah, taib, yang pertama raf'ul jahli, yang kedua apa maksud antum mempelajari ilmu dan untuk mewujudkan rasa ikhlas dalam hati antum tadi dalam menuntut ilmu? Raf'ul jahli anil khalqi. Setelah kamu itu mengangkat kejahilan dari dirimu, jangan pelit, jangan kikir, bagikan, serukan, dakwakan. Karena itulah ciri khas dari pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili. Allah katakan, qul, katakanlah wahai Nabiullah, hadhihi sabili, ini loh jalanku. Ana wa manittaba'ani. Jalanku dan jalan orang-orang yang berittiba kepadaku. Apa? Qul hadhihi sabili, apa? Ad'u ilallah. Apa jalannya Rasul? Dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ana wa manittaba'ani. Aku dan para orang-orang yang berittiba kepadaku. Ini apa? Ciri khas mereka. Nah, maka berdakwah, akan tetapi terlebih dahulu perkaya diri antum dengan ilmu, angkat kejahilan dari diri antum. Dengan apa mengangkat kejahilan dari orang lain? Bita'limihim, dengan mengajarkan kepada mereka. Wa irsyadihim, dan melakukan bimbingan kepada mereka. Terhadap apa bimbingan dan taklimnya? Lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Kamu ajarkan mereka, kamu bimbing mereka kepada apa-apa yang padanya menghasilkan perbaikan atau kebaikan dunia mereka dan akhirat mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak kemarin apa? Rahimahullah. Siapa yang bisa jawab? Ahfadu kalam salaf. Antum hafal kalam salaf. Apa yang dikatakan Ibnu Abdullah bin Mubarak? Ya. Ahsan. La a'lamu ba'da nubuwah darajatan afdalu min bathil ilmi. Atau afdala min bathil ilmi. Aku enggak tahu setelah derajat kenabian, kan nabi ini orang paling tinggi. Dari jenis manusia derajat tertingginya siapa? Nabi. Setelah itu ya para sahabat nabi. Nah, setelah itu orang-orang soleh dan yang lain daripada itu. Setelah derajat kenabian itu aku nggak tahu mana yang lebih afdol dibandingkan bathul ilmi, menebarkan ilmu. Pahalanya besar, luar biasa berarti. Dia satu level derajatnya di bawah derajat kenabian. Nah, yang ketiga, ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu itu tadi. Jadi antum kalau mau ikhlas, angkat kejahilan dari antum, angkat kejahilan dari orang, kemudian hidupkan ilmu itu. Hidupkan syiar-syiar ilmu dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Zahir maupun batinnya. Nah, syiar-syiar penuntut ilmu. Nah, adab-adab seorang penuntut ilmu, penampilan-penampilan zahir seorang penuntut ilmu. Itu termasuk dari syiar, menunjukkan syiar-syiar Islam, dan itu matlub sunnah masyru'. Maka di antara faidah kita diperintahkan untuk mengambil jalan yang lain di dalam salat Id. Diperintahkan zakatul fitr, kenapa kok dengan bahan makanan pokok? Agar tampak syiar itu, agar tampak. Syiar Islam itu agar tampak. Di malam Id yang ini bawa karung beras, yang itu bawa tepung, yang itu antar kaum muslimin. Syiar ini semua. Ini harus kita tampakkan yang seperti ini. Itu masyru', menampakkan syiar-syiar Islam itu termasuk ta'zim syair Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah.
Salah satunya ya ihya'ul ilm, hidupkan ilmu itu yang kamu mau itu dengan halaqah ilmu, majelis ilmu, dan dengan segala macam bentuknya, mudzakarah, murajaah. Ini semua menghidupkan ilmu biar ilmu itu tidak padam, tidak redup. Terutama menghidupkan dan menampakkan sunnah yang telah hampir-hampir padam, dalam artian jarang. Nah, dalam artian jarang didapati. Nah, seperti banyak bersiwak, banyak contoh-contoh sunnah-sunnah yang hampir-hampir padam. Wa hifdzuhu, dan menghafal ilmu tersebut. Dan menghafal ilmu tersebut minad dhaya'. Wa hifdzuhu, bukan menghafal di sini, dan menjaganya. Menjaga ilmu tersebut minad dhaya', dari disia-siakan. Bagaimana menjaga ilmu dari tersia-siakan? Yang pertama dihafal ilmu tersebut, diajarkan ilmu tersebut. Naam. Taib. Atau diamalkan biar enggak hilang amalan tersebut, ilmunya tersebut. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u al-amalu bil ilmi. Beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Setiap ilmu yang dimaksudkan itu yaitu ilmu yang mewariskan amalan. Bukan ilmu sekedar jam'ul ma'lumat, mengumpulkan maklumat saja. Nah, hanya tahu hukum-hukum, misalkan tahu ilmunya ini itu, ilmunya ini, bisa baca kitab. Nah, hafal Arba'in Nawawi, hafal ini, hafal ilmu dapat. Tapi tadbik, pengamalan, realisasinya ke dalam bentuk amalan itu nol, percuma. Ini bukan ilmu yang dimaksud. Karena setiap penyebutan ilmu yang dalam keadaan terpuji, penyebutan yang disertai dengan pujian itu, yang dimaksud adalah ilmu yang disertai dengan amal, bukan sekedar ilmu saja. Diriwayatkan sebuah asar dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau berkata, "Ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu." Belajarlah kalian, terserah kalian mau belajar apa. "Falan yujaziyakumullah 'alal ilmi hatta ta'malu." Terserah kamu mau taklim ini, taklim itu, belajar ini, belajar itu, hafal ini, hafal itu, sakarepmu, terserah. Lakukan, terserah kamu. Tapi ingat, kamu tidak akan dapat balasannya itu semua sampai kamu realisasikan ke dalam amalan. Kemudian berkata Hasan Al-Basri, "Fa inna sufaha itu himmatuhum ar-riwayah. Wa innal ulama himmatuhum ar-ri'ayah." Orang-orang safi, orang-orang dungu, yang jadi tujuan mereka adalah ana punya riwayat ini dan riwayat itu. Ana hafal ini dan hafal itu. Ana punya sanad ini dan sanad itu. Ana berguru ke sini dan berguru ke sana. At-takatsur, alhaakumut takatsur. Ini namanya at-takatsur atau at-takatsur. Ai berbanyak-banyak. Yang dicari dia itu viralnya. Bagaimana bisa, wah. Nah, ini himmatus sufaha. Orang-orang kerdil itu yang jadi angan-angan cuma sepele ini. Tapi himmahnya ulama yang benar-benar alim yang mewariskan khasyah itu riayah. Riayah itu artinya penjagaan. Bagaimana ilmu itu bisa terjaga dengan amalan. Nah. Dan dikatakan pula dalam sebuah asar, "Inna syaitana la yusbi'ukum bil ilmi." Setan itu benar-benar akan membuat kalian kenyang dengan ilmu. Mengenyangkan kalian dengan ilmu, setan. Kok bisa? Ada yang bertanya, "Kaifa yusbi'una bil ilmi lu?" Bagaimana bisa setan mengenyangkan kita dengan ilmu? Memberikan kita asupan ilmu, setan. Bagaimana bentuknya? La yazalul abdu lil ilmi taliban. Senantiasa seorang hamba itu terhadap ilmu talib. Senantiasa dia menuntut ilmu, hidupnya habis untuk menuntut ilmu. La yazalul abdu lil ilmi taliban. Walil amali tarikan. Tapi dalam amal dia senantiasa meninggalkannya. Kenyang dengan ilmu, belajar ini, belajar itu, hafal ini, hafal itu, rihlah ke sini, rihlah ke sana, kenyang. Tapi tidak pernah sama sekali dia hafalkan. Karena tujuannya apa? Tujuan dia hanya ingin pengakuan manusia bahwasanya ana begini dan ana begitu, ana telah begini dan ana telah begitu.
kenyang, dia merasa kenyang. Nah, ini namanya tasyabbu' bima lam yu'ta. Merasa kenyang dengan apa yang dia tidak dikasih, tidak ada padanya. Nah, hatta ya'tiyahu al-maut. Terus senantiasa gitu. Dibuat kenyang sama syaitan, nuntut ilmu tapi nggak pernah diamalkan. Sampai apa? Sampai datang matinya, belum pernah sempat diamalkan. Na'udzubillah. Dan ini selaras dengan apa yang datang dari hadis Abi Hurairah tentang 3 orang yang dijebloskan ke dalam neraka wal iyadu billah, yang salah satunya adalah alim. Naam, yang tidak mengamalkan ilmunya dan dia mempelajarinya hanya untuk riya. Qala Syekh, su'ila, ditanya al-Imamu Ahmadu, Imam Ahmad ditanya, hal talabtal ilma lillah? Masya Allah, lihat zuhudnya Imam Ahmad, lihat karismatiknya seorang Imam Ahmad, Imam ahli sunnah wal jamaah, yang senantiasa bawa pena dan bawa kitab. Ditanya, Imam Ahmad, apakah kamu ini menuntut ilmu, menuntut semua ini lillah? Nah, maka dengan penuh tawadhu'nya Imam Ahmad mengatakan, lillahi aziz. Ana tidak bisa menjamin diri ana pede untuk mengatakan na'am ana lillah. Itu sesuatu yang aziz, sesuatu yang besar. Karena ana nggak tahu apakah murni 100% ataukah ada 0,sepersekian% sesuatu yang mengotorinya. Nggak tahu kita. Ya kan? Ini termasuk ke tawadhu'an Imam Ahmad mengatakan lillahi aziz. Kalau ana mau katakan lillah sepenuhnya, itu sesuatu yang luar biasa, aziz. Walakinnahu, tapi yang demikian itu, menuntut ilmu itu syai'un, sesuatu yang hubbiba ilayya. Ya aku merasa senang aja. Ana merasa senang mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, menuntut ilmu, senang. Fatalabtuhu, maka aku lakukan, aku tuntut ilmu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara ikhlas itu perkara yang benar-benar berat, dan itu dirasakan oleh para imam dunia. Lebih-lebih dari kita. Nah, sebagaimana nanti disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana perkara yang paling berat bagi beliau itu adalah ketika ingin maintenance atau meluruskan niat. Jadi yang namanya niat itu kan pasang surut. Jadi harus ada maintenance harian, maintenance mingguan, bulanan, gimana. Kalau ada kekurangan diluruskan lagi, diservis lagi biar lurus lagi. Naam. Qala Syekh hafizahullah, wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafir. Barang siapa yang menyia-nyiakan, menelantarkan rasa ikhlas, maka sejatinya telah terluputkan darinya ilmu yang banyak, karena enggak ada barokahnya akhirnya. Wa khairun wafir, dan kebanyakan yang berlipat-lipat. Nah, karena sejatinya al-ilmu itu bil amal, bukan sekedar jam'ul ma'lumat. Maknanya bukanlah kemudian kita sepelekan, kalau gitu nggak usah ngumpulkan pengetahuan banyak-banyak lah. Nah, yang penting ikhlasnya. Lah, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya kumpulkan banyak-banyak maklumat, tuntutlah ilmu seluas mungkin, tapi dengan keikhlasan dan amalan. Naam. Kadang bisa dikatakan laisal ilmu ma hufidha. Bukanlah ilmu itu adalah yang dihafal, tapi ilmu itu adalah yang diamalkan. Maksudnya bukan kemudian ya wis nggak usah ngapal aja lah, nggak perlu ngapal, yang penting amal. Bukan seperti itu. Biasanya hujahnya orang-orang yang malas menuntut ilmu, malas ngapal, laisal ilmu ma hufidh. Ilmu yang penting bukan cuma hafalan. Naam. Ilmu bukan cuma hafalan, maksudnya ketika apa? Ketika kosong dari ikhlas. Tapi yang dimaksudkan di situ ucapan Imam Syafi'i, hafalah kamu ilmu dan ikhlaslah serta amalkanlah, seperti itu. Naam. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Imam Jabal, la yaghurrannaka, jangan sekali-kali membuat kamu terlena, membuat kamu tertipu, membuat kamu terkesima. La yaghurrannaka khusyu'a ahlil bid'ah. Jangan kamu terlena dengan khusyuknya ahli bidah itu. Waduh, khusyuk kalau zikir luar biasa, sampai nangis-nangis kalau bicara, sampai ibadahnya luar biasa. Jangan sekali-kali kamu terlena, terkesima dengan hal-hal yang sifatnya zahir itu. Wala tankis ru'usihim. Wala tankis ru'usihim, juga menunduknya kepalanya. Mereka melambangkan sikap apa? Zuhud dan khusyuk. Nah. Wala kathrata ma indahum
min mahfudat. Jangan pula membuat kamu terlena terkesima apa yang ada pada mereka dari banyaknya hafalan. Hafal Quran 10 qiraah dengan berbagai sanadnya. Hafal hadis kutubut tis'ah dengan semua sanadnya. Hafal ini dan hafal itu. Tapi pengamalan dia terhadap ilmunya, terhadap sunnah nabinya itu nol, atau bahkan dia selisihi, tak ada ibroh di sana, nggak perlu dianggap, nggak usah terlena kita. Karena yang menjadi tolak ukur itu adalah muwafaqatus sunnah wa in qalla, mencocoki sunnah nabi meskipun sedikit. Nah, wa yanbaghi liqasidis salamati an yatafaqqada hadzal asla. Sepatutnya bagi setiap orang yang mengharapkan, memaksudkan keselamatan bagi dirinya, hendaklah dia tafaqqud, maintenance, meriksa kembali, dicek gimana, ada kerusakan di mana, butuh diservis apanya. Terus hadzal asal maksudnya ikhlas ini. Wa huwal ikhlas fi umurihi kulliha, dalam seluruh urusan dia, daqiqiha wa jaliliha, yang tersembunyi, urusan-urusan yang sifatnya mendetail maupun yang jelas gamblang. Terus maintenance sirriha wa alaniha, yang itu tersembunyi maupun yang tampak terang-terangan. Terus bagi kita untuk memurajaah niat. Wa yahmilu ala hadha tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyah, dan hendaklah dia membawa atau melakukan proses tafaqqud maintenance tadi, cross check ulang, yaitu syiddah mu'alajatin niyah, kerasnya dia atau ketatnya dia dalam melakukan pengobatan maintenance terhadap niat dia. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tidaklah mengobati, berusaha meluruskan, memperbaiki sesuatu pun yang jauh lebih berat bagiku daripada memperbaiki niatku yang sedang terus berbolak-balik. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat tadi itu bolak-balik. Kadang niat lillah, kadang ada masuk tendensi apa, kadang na'am. Ini Sufyan Ats-Tsauri, wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Mengatakan seperti ini. Maka lebih-lebih dari kita, lebih-lebih lagi kita hanya sekedar manusia akhir zaman yang berusaha untuk semaksimal mungkin mencoba berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang dipahami oleh salafus salih. Bal qala Sulaiman al-Hashimi, bahkan Sulaiman al-Hashimi ini salah seorang ulama ahli hadis yang hidup di tahun 200, sekitar tahun 200 Hijriah. Beliau seorang ulama yang thiqah, dalam periwayatannya terpercaya. Sulaiman al-Hashimi, Sulaiman ibn Dawud al-Hashimi. Rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wali niyatun. Terkadang aku menyampaikan hadis, mengajarkan sebuah hadis, dan aku berniat padanya, memiliki niat yang lurus maksudnya. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Maka setiba-tiba saja ketika aku masih sampai datang dalam sebagiannya, tiba-tiba niatku berubah. Misalkan Anda sampaikan hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Man yuridillahu bihi khairan, sampai sini masih ikhlas. Yufaqihu fid din. Ketika ngomong yufaqihu fid din ini masuk padanya apa? Sesuatu yang mengotori ikhlasnya. Ya macam-macam sesuatu yang bisa mengotori ikhlas, pengen dilihat lah, pengen diapalah, pengen apalah, atau macam-macam sesuatu yang itu penyakit hati. Dikatakan oleh Sulaiman al-Hashimi, ulama besar di kurun waktu 200 Hijriah, kadang-kadang aku ini menyampaikan satu hadis saja, dalam keadaan aku niat sudah lillah, belum sampai hadisnya ini tamat, baru sepenggal, di penggalan berikutnya sudah niatnya sudah goyang, menunjukkan apa? Niat itu cepat dia berbolak-balik. Senantiasa kita harus cross check, diluruskan lagi. Faidal hadithul wahid yahtaju ila niyat. Ternyata satu hadis saja itu butuh pada banyak niat. Man salaka tariqan, masih niat. Yaltamisu fihi ilma, goyang niatnya. Perbarui lagi. Sahalallahu lahu bihi tariqan, niatkan lagi, luruskan lagi niatnya. Wah, kata-katanya.
Satu hadis wahid itu ternyata butuh niat. Nah, sekian niat. Nah, jadi ini perkara ikhlas. Simpul kedua, ikatan kedua yang dapat mengekang jiwa liar kita sebagai penuntut ilmu agar kita sukses dalam menuntut ilmu itu maintenance secara apa? Secara terstruktur, secara rapi, secara terjadwal terhadap perkara niat, keikhlasan kita. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.